Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat dan tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan limpahan nikmat, ya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam satu niatan yang sama, yaitu menuntut ilmu. Rasulullah menegaskan, "Man salaka tariqan yaltami fihi ilman, sahallallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari satu ilmu saja, maka Allah akan memudahkannya di jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Dengan catatan melangkah, belajar, tidak main. Karena pahala akan habis kalau misalkan dengan main-main. Ya, oke. Sebelum ke materi pembelajaran hari ini, tadi siapa yang tidak hadir? 2 orang ya? 2 orang, Zaufar sama Zaidan. Hadir di sini untuk belajar. Rekan kita 2 orang tidak hadir bukan berarti malas, tetapi ada kegiatan lain untuk kegiatan lomba pramuka. Mudah-mudahan sukses ya. Amin ya rabbal. Kalau yang kemarin ada yang ikutan kegiatan? Siapa aja kemarin? Aku Pengumumannya sudah ada belum? Oh, tak masalah. Yang paling penting adalah kita tetap semangat. Jadi belum kesempatan aja, positif aja ya. Oke. Supaya mempersingkat waktu, hari ini kita akan masuk ke materi bab yang baru. Kemarin bab 3, sekarang bab 4. Hidup lapang dengan berbagi, ya. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai atau yang harus kita capai setelah selesai pembelajaran hari ini. Di antaranya yang pertama, meyakini makna zakat, infak, sedekah dan hadiah dengan benar. Kemudian senantiasa membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna zakat, infak, sedekah dan hadiah dengan benar. Menjelaskan makna zakat dan rekan-rekannya, membedakan makna zakat, infak dan yang lainnya, kemudian menciptakan ide-ide kegiatan yang merupakan yang serupa dengan makna zakat, infak, sedekah, hadiah itu dengan benar. Dan terakhir, mempraktikkan, ya, mempraktikkan. Itu adalah tujuan pembelajaran. Selanjutnya di sini ada peta konsep. Nah, berarti yang akan kita bahas itu apa sih? Nah, di sini ya, peta konsep. Peta konsep berakar atau bermula dari sini, hidup lapang dan berbagi. Maka yang akan dibahas itu ada beberapa poin: zakat, hadiah, infak, sedekah. Setelah melakukan 4 hal ini, nanti apa sih hikmahnya? Semuanya yang kita lakukan pasti harus ada hikmahnya. Tahu apa hikmah artinya? Nah, kan kita sering lihat hikmah berbagi, hikmah zakat, hikmah melakukan kegiatan ini. Mantap. Apa coba? Ayo. Nah. Ayo. Cek. Hah? Sok sing tarik kamu malu-malu. Biarin salah juga kayak barusan enggak masalah. Apa? Apa? Sing tarik. Tah, gitu. Mending saya sering hal baik yang didapat, hal yang utama setelah melakukan atau kemanfaatan, ya. Tapi yang akan kita bahas dari hidup lapang dengan berbagi, karena waktu terbatas, gak bakalan mungkin semuanya dulu. Kita sedikit-sedikit, tapi yang paling penting adalah paham, belajar gitu, ya. Dan hari ini kita akan fokus ke apa ini? Zakat, ya. Kita akan fokus ke zakat. Oke. Kita lihat di sini. Ada paparan
gambar. Pertama, ada 2 orang anak laki-laki yang senantiasa senang berbagi. Di kelas 5A suka ada yang sering berbagi. Bagi apa? Masya Allah. Berbagi makanan biasanya, tapi bukan berarti naudzubillah supaya bukan berbagi tapi malah. Nah, itu nggak boleh. Itu mah bukan berbagi, memaksa. Ya, ari berbagi mah kieu. Dari rumah, misalkan kebetulan kita tuh punya makanan kecil, snack, ya, gak usah banyak. Tapi apa? Semua anak, semua teman kebagian. Ya, semua anak kebagian. Ya, semua anak senantiasa dapat jatahnya masing-masing. Ya, atau misalkan hari Sabtu kita suka makan sehat. Ya, atau misalkan biasanya suka ada yang Milan ulang tahun. Nah, kemarin tuh siapa tuh? Nabila ya, kemarin. Nah, jadi ketika berbagi itu kita tidak berharap ada pengembaliannya, ya. Tapi kalau misalkan Milan, misalkan pas kita berbagi bingkisan, belum nasinya, belum kuenya, ada teman yang suka ngasih hadiah ngado, tapi bukan berarti ditagih ngadona, ya. Besok aku ulang tahun loh, ngadonya. Nah, itu mah berharap. Tapi kalau misalkan kita mengumumkan, besok hadir ya, kenapa gitu? Kan aku insya Allah besok Milan, aku bawa makanan supaya semuanya bisa kebagian, makanya wajib hadir. Nah, tapi tidak ada embel-embel ngadonya. Nah, entok gitu, ya, jangan ya. Nah, itu satu, berbagi. Yang kedua, nah ini ada seorang anak perempuan yang mengangkat trofi piala, ya. Berarti kalau dapat piala juara, ya. Senang nggak? Senang banget karena ada prestasinya. Juara tahfidz Quran, juara pidato, juara menyanyi, ya. Itu kan macam-macam lah prestasi yang dicapai. Nah ini berarti cuplikan yang pertama, cuplikan yang kedua ini merupakan contoh berbagi atau contoh bagaimana gambaran perasaan kita, ya. Ini sekilas standar saja. Berikutnya, nah di sini kita masuk ke bab bahasa. Zakat, ya. Tadi kan ada zakat, infak, sodako, hadiah, ya, wakaf, itu juga macam-macam, ya. Nah, bahasan kita kali ini tentang zakat. Ada satu pertanyaan kecil. Bagaimana perasaan seseorang pada waktu bulan Ramadan? Perasaan kita pada bulan Ramadan gimana? Wah, senang Bi. Nawan alasanna. Aku mah Bi, kalau Ramadan teh senang apa? Senang dengan adzan maghrib, Bi. Hari suka ramenya keliling. Nawan? Hari biasa suka cepat jamnya pas puasa suka lama. Itu mah kan perjuangan. Perasaan aja dari waktu mah sama 24 jam, sehari semalam juga enggak lama, enggak cepat, enggak lah. Gitu ya. Oke. Sepakat berarti ya. Perasaan ketika bulan Ramadan pasti semuanya senang. Karena beda aja gitu. Ya. Karena bulan Ramadan bulan yang spesial dan ujung-ujungnya itu pasti jelang Idul Fitri. Itu yang lebih kita senang biasanya. Ya, semuanya serba baru. Nanti puasa kita kapan? Puasa di bulan Ramadan. Nanti kita cek kalender hijriahnya. Ya, takutnya salah. Karena kan kalau kalender hijriah beda dengan kalender Masehi. Iya, kalau kalender hijriah biasanya waktu itu kan geser. Karena yang menjadi patokan peredarannya bulan, bukan matahari. Kemudian di kalender Hijriah tidak
29, 30. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jawabannya tentu sangat senang. Nah, kemudian kalau misalkan kita menceritakan pengalaman kita di bulan Ramadan hampir berakhir, nah di sini apa saja yang kita lakukan ketika bulan Ramadan hampir berakhir? Pasti akan menunaikan zakat. Zakat apa? Zakat fitrah atau zakatul fitri. Itu bahasa Arab gitu. Ya. Karena di sini ada dalil, ada perintah ya tentang dasar zakat, tentang arti zakat. Di sini ada ya. Pertama, zakat secara makna, secara arti dapat diartikan tumbuh, berkembang, suci dan berkah. Karena apa? Karena zakat itu sebetulnya adalah kotoran yang harus dikeluarkan. Iya, itu kan kagetnya. Nah, Nabi, kenapa sih kita harus zakat? Ingat, dalam harta kita, dalam tubuh kita kan ada zakat fitrah, mengenai di sini nih. Zakat fitrah, zakat mal, bukan mal maksudnya ya. Zakat mal. Zakat fitrah tadi waktu mengeluarkannya boleh sih dari mulai awal bulan Ramadan sampai jelang Idul Fitri. Zakat apa emang Mi? Ada nggak yang bayar zakat? Zakat fitrah. Ya. Gimana? Bentar, satu persatu. Ada nggak yang nggak bayar zakat? Ada. Yang golongan termasuk yang tidak mampu itu, fakir, miskin. Tapi biasanya mereka juga suka ada rezekinya, suka ada kekuatan, suka ada harta untuk menzakatinya. Bukan rezeki itu bukan, ya. Aku mau punya rezeki itu padahal. Ada teman-teman orang ya. Rezeki itu adalah harta yang dimiliki yang dapat digunakan untuk berzakat. Ada kan gitu, ya. Kalau nggak mampu banget, nggak masalah sih. Korek gitu. Makanan pokok, pintar. Zakat fitrah, fokuskan ya. Zakat fitrah itu adalah zakat makanan pokok. Kalau di kita makanan pokoknya apa? Beras, tempe. Bi, aku mah makanan pokoknya mie goreng. Zakatnya pakai mie goreng. Mana kamu? Pakai ayam, pakai nasi aja sekalian. Enggak, makanan pokok sesuai dengan daerah tempat tinggalnya. Maksudnya gimana? Misal, Kata Rizky sama sawah. hah? Sama sawah. Itu mah zakat mal. Ya, kalau sawah itu zakat pertanian, zakat harta, nanti bahasannya. Tenang, ya, kita dikit-dikit aja. Zakat fitrah tadi sesuai dengan tempat mungkinnya di kita. Makannya nasi, bahan pokoknya beras. Enggak makan beras, enggak ya, makan nasi ya. Tapi nasi itu awalnya dari beras. Beras awalnya dari padi ya. Padi dimakan tikus. Ya, padi. Iya. Kalau di Arab tidak ada beras. Adanya kurma. Iya, adanya gandum. Kalau daerah Papua, Maluku, adanya sagu. Yang papeda. Ya. Cilor. Gimana? Ada lagi jagung. Kan suka ada yang makan jagung. Boleh. Hah? Oh, tapi jagung susu atau keju. Nah, nanti ada di sini ya. Jadi tadi arti dari zakat itu adalah tumbuh, berkembang, suci dan berkah. Tumbuh, kenapa? Karena ketika kita menzakati harta kita akan lebih bertambah. Berkembang hampir sama. Suci karena ada 2,5%
rizki orang lain, hak milik sebagai apa istilahnya yang harus disalurkan bagi mustahiknya, bagi golongan penerimanya. Maka di situ harus disucikan. Tadi teh akan kita udah olahraga nih, keringetan, nah cuma ayat dakian, kan kotornya dibersihkan. Nah zakat itu kotoran yang harus dibersihkan. Itu ya, misalkan 2,5%, ya itu konsep matematika bisa dipotret sebetulnya. Ya, kalau dalam zakat mal, zakat harta, zakat fitrah, ada yang tahu ukuran zakat fitrah? Takarannya? Ayo, cung. Sok. Pintar. Luar biasa. 2,5 kilogram. Kalau di kilo, kalau di liter 3,25 liter, atau dibulatkan biasanya 3,5 liter. Itu beda ukuran. Ya. Oke. Lanjut lagi. Tadi ya tentang zakat dibagi dua, zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian ini. Nah, ini ilustrasi nih. Ada seseorang yang sedang menyerahkan zakat fitrah ke UPZ. Masih UPZ deh. Unit pengumpul zakat. Di masjid bisa, di Pak RT, di Pak RW, atau di kantor. Memang macam ya. Jadi biasanya suka ada petugas namanya amilin. Amilin. Amilin itu adalah nama lain dari UPZ, petugas pengambil zakat. Namanya amilin, tugasnya ambilin, gitu kan? Ambilin zakat. Ya, itu ya. Nah, pada bulan Ramadan umat Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah. Fitrah menurut bahasa artinya bersih atau suci. Aidil fitri. Ya, kembali ke dalam kesucian, bukan kembali ke dalam Idul Fitri, bukan ya. Nah, itu ya. Kemudian di sini ada penjelasan menurut istilah zakat fitrah. Apa katanya di sini? Ya. Menurut istilah nih. Coba apa? Pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dan hukum zakat fitrah itu wajib. Kalau wajib gimana sih? Wajib itu apa artinya? Harus. Kalau nggak dilakukan dosa. Tuh, betul kan? Nanti ada di depan penasaran. Gimana? Kalau nggak mampu kayak gimana? Kalau benar-benar nggak mampu, tapi biasanya Allah itu memberikan jalan. Coba aja, ya sebentar. Kesehariannya itu, ini kisah nyata. Si emak-emak yang udah sepuh, udah tua, jualan gorengan, tapi zakat malnya enggak ketinggalan. Dia suka zakat mal. Akhirnya Allah memudahkan, tadi kayak padahal tukang gorengan berangkat mampu naik haji. Tukang gorengan naik haji. Bukan tukang bubur sih, mana tukang gorengan? Naik haji biasanya. Ya, gitu. Ya, gimana? Kemudian di sini ada orang yang berkewajiban menunaikan zakat fitrah apabila dia, nah lihat, memiliki kelebihan harta untuk makan sehari semalam untuk keluarganya dan masih diberikan umur dari akhir Ramadan hingga terbenam matahari atau paling terakhir
masjid. Acan zakat. Gimana? Di bulan Idul Fitri. Bukan bulan Idul Fitri kan hukuman. Bulan Syawal. Nah, kalau meninggalnya di bulan Syawal, ya wajib zakat. Karena apa? Karena kan mengalami Ramadan dari awal sampai akhir. Tapi kalau begini mah, tanggal 1 Ramadan dia masih ada. Pas tanggal 25 Ramadan dia teh meninggal. Tidak wajib mengeluarkan zakat. Kayak tukang azan tuh. Gimana? Oh gitu? Meninggal? Kenapa? Gak tahu udah asalnya hari sebelumnya masih. Misi katingan berdu. Pas. Pas ada kasut terus meninggal. Allahu Akbar. Kalau dia teh kakuping adan pas juga innalillahi. Kenapa? Tos ngantunkeun tukang adan kasetrum. Ya kan gitu. Gimana? Hari puasa tapi gak sholat tarawih itu dosa. Puasa tapi enggak sholat tarawih dosa enggak. Kalau secara hukum sholat tarawih itu sunat. Wajib mah sholat fardu. Sunat. Tapi di bulan Ramadan jangan dilewatkan. Walaupun sunat karena pahalanya wajib. Dan sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Sok ayeuna sapira nya sholat tarawih di bulan Syawal. Diselesaikan batur. Nya atuh, tarawih yuk. Ayo itu damang. Di bulan Syawal tarawih. Wah, ya. Makanya sebetulnya kalau misalkan dosa, enggak dosa, tapi sayang. Tarawih di rumah boleh. Misalkan Janet ada kegiatan, pulang dari depan, dari jalan, dari luar itu enggak keburu tarawih di masjid. Tarawihnya di rumah, jalan malam misalkan atau jam 10 boleh? Boleh, enggak apa-apa. Boleh. Kalau misalkan ada hal yang tidak bisa ditinggalkan, tapi bagusnya mah untuk laki-laki, untuk ibu juga nggak masalah sih, ya boleh aja di masjid setelah sholat isya berjamaah, itu kan resep ya. Gimana? Kebablasan tidur bangun-bangun udah tahu. Jadi pas sujud teh, sama kadang sare di masjid. Nah, kalau misalkan tidak ada, betul-betul tidak ada yang membangunkan, nggak masalah. Tapi kalau misalkan ada yang membangunkan, tidak bangun-bangun, kabluk begitu mah. udah ditanya sapi, disuruh duduk pantai Ya, oke, lanjut lagi. Di sini ada tata cara menunaikan zakat. Nah, ya. Allah menetapkan ketentuan dalam ibadah, aturannya. Jika ketentuan tersebut dipenuhi dengan sungguh-sungguh, maka akan bernilai mulia dan mendapatkan hikmah. Di antaranya ada beberapa ketentuan kaitan dengan zakat fitrah. Pertama, zakat fitrah merupakan zakat berupa bahan makanan pokok. Tadi ya, boleh nasi atau beras ya, boleh jagung, boleh gandum, boleh kurma. Boleh satu ukurannya 2,5 kilogram. Ya, makanan kesukaan, makanan pokok. Pokok. Ya, pulang ke aku mah zakatnya pakai permen, jangan. Ya, biasanya. Ya, banyak zakat fitrah yang dikeluarkan 2,5 kilogram. Atau 3,5 liter. Tentunya dengan kualitas beras yang bagus, yang dimakan sehari-hari. Kan suka ada yang makannya itu pandan wangi, jenis beras yang harunya berasnya putih, kenyal, nikmat. Aya deui anu biasa-biasa, aya deui anu rasin, beras orang miskin.
Ya, Pak RT maksud apa dengan dikarungan kecil-kecil? Dijualnya murah, bear biasanya muruk kan?